Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah dengan NIM 2103411000042. Di sini saya sebagai kelas dari kelas C akan melakukan praktikum pengujian larutan asam, basa, dan pH larutan dengan mata kuliah kimia dasar dengan dosen pengampu Ibu Arigiri Dwi Kartika, Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo. Mari ditunggu, mari dilihat hasilnya. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang alat yang digunakan. Alat yang digunakan itu adalah gelas plastik yang digunakan untuk larutan, wadah larutan. Terus untuk bahan-bahannya di sini ada 9. Yang pertama itu ada cuka, yang kedua ada air keran, yang ketiga larutan garam, yang keempat sabun, yang kelima ada deterjen. Terus yang keenam ada larutan emas. Terus yang ketujuh itu ada larutan jeruk nipis. Terus yang ke-8 itu larutan sitrum. Terus yang terakhir itu adalah kertas pH. Oke, di sini saya akan memulai praktikum dengan pH universal. Yang pertama adalah larutan cuka. Mari kita celupkan. Ditunggu perubahan warnanya. Terus yang kedua, sambil menunggu kita lanjut ke pH selanjutnya biar tidak lama-lama. Adalah air keran. Mari kita celupkan. Sambil ditunggu juga ya. Oke. Karena penungguan itu lama. Terus yang selanjutnya itu air garam. Mari dicelupin. Biar gak lama-lama, ditunggu aja. Selanjutnya adalah air sabun, dicelupin, diputar, dan ditunggu. Karena menunggu itu alay. Di sini juga larutan selanjutnya adalah deterjen, pencelupan deterjen. Selanjutnya adalah obat mah. Kalau orang mah minum ini udah. Tapi ini udah buat praktikum. Oke, untuk selanjutnya mari kita biar selesai dengan cepat. Jeruk, larutan jeruk nipis. Mari ditunggu juga. Dan ini kembali. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah larutan sitrun. Langkah selanjutnya adalah pengukuran pH larutan pada paper test yang ada di sini. Ya udah di sini aja. Yang pada larutan cuka pH-nya itu ada 2. Untuk larutan selanjutnya adalah air keran. Kita cocokkan dan sepertinya ini cocok pada angka 7. Dan larutan selanjutnya adalah larutan sabun. Ada di basa angka 9. Dan untuk larutan selanjutnya adalah larutan deterjen. Itu ada pH-nya itu ada 10. Untuk larutan selanjutnya adalah larutan obat mah. Di larutan obat mah ini kita mengetahui kalau pH-nya 10. Untuk larutan selanjutnya adalah larutan jeruk nipis. Di larutan jeruk nipis ini kita dapat mengetahui kalau ini termasuk ke asam dan pH-nya adalah 2. Dan untuk larutan terakhir adalah larutan sitrun yang berada di pH-nya itu 1. Dan yang selanjutnya adalah sabun. Larutan sabun di praktikum saya menghasilkan
9. pH-nya 9. Dan untuk sedangkan di praktikumnya Kak Jalaluddin pada tahun 2014 itu sabun itu dari 9 sampai 10,26. Dan untuk larutan selanjutnya adalah jeruk nipis. Di praktikum saya jeruk nipis yaitu pH-nya itu 1. Dan sedangkan di praktikumnya Kak Hamidi et al. Pada tahun 2016 itu pH-nya adalah 2,93. Dan untuk selanjutnya adalah larutan sitrum. Itu pada praktikum yang telah saya lakukan, larutan sitrum itu 1. Sedangkan di praktikumnya Kak Hermawati pada tahun 2015 itu larutan sitrumnya itu di pH 2,45. Dan untuk larutan selanjutnya adalah air keran. Pada praktikum saya air keran adalah itu senilai pH-nya itu ada 7. Terus sedangkan di praktikumnya Kak Rosyanti itu pada tahun 2014 air kerannya itu 7 karena air keran netral. Untuk selanjutnya adalah obat mah. Di obat mah di praktikum yang saya lakukan, obat mah itu senilai pH-nya itu 10. Sedangkan di Kak Saadah 2020 obat mah itu 7 mendekati 8. Untuk larutan selanjutnya adalah air garam. Di praktikum yang telah saya lakukan air garam itu 7. Dan yang sedangkan di praktikumnya Kak Darmianti pada tahun 2017 itu garam pH-nya itu 7 karena netral. Dan yang terakhir adalah larutan cuka. Di praktikum saya larutan cuka senilai 2. Sedangkan di praktikumnya Kak Zulkifli pada tahun 2014 cukanya itu 3. Belum sayang. Kesimpulan dari praktikum yang telah saya lakukan, yang seperti botol plastik, dan untuk bahan-bahannya di sini ada 9 dengan pH. Untuk praktikum kali ini saya rasa cukup bisa dipahami dengan cermat karena ada alat ukurnya yang dapat membantu kita dalam praktikum. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena saya pertama kali praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.